Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sobat PAI Berdakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, serta nikmat yang begitu banyaknya kepada kita. Sehingganya pada kesempatan kali ini Allah masih cukupkan nikmat-nikmat tersebut ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah sampaikan salawat dan salam kita ini kepada uswah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sobat PAI Berdakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum ataupun pidato saya pada kesempatan kali ini yang saya beri judul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Teman-teman sobat PAI Berdakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai umat Islam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat muslim menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada dua hal. Yang pertama, karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kedua, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang mana bunyinya, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada yang pertama, yaitu tentang kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke atas muka bumi ini, yaitu orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Dan Allah menyebutkan beriman kepadanya dalam posisi yang kedua. Kenapa demikian? Karena begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana begitu pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memposisikan ayat ini pada pilihan yang pertamanya, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Teman-teman sobat PAI Berdakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim wajibnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang mana bunyinya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah sebagian golongan di antara kalian ada orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, memberikan predikat kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, termasuk bagian dari golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat pertama tadi Allah menjelaskan kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke atas muka di antara orang yang paling banyak hartanya,
Orang yang paling baik adalah bukanlah orang yang balik haji dan umrah, akan tetapi yang dikatakan Allah dalam surah yang pertama tadi adalah orang yang paling baik, yaitu orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada ayat yang kedua, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tergolong orang-orang yang beruntung di sisinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana bunyi hadisnya yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangan. Maksud mencegah dengan tangan ini adalah ketika seseorang memiliki kekuasaan, contohnya seperti seorang bapak kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, dan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka ketika kita memiliki wewenang ataupun jabatan untuk memimpin sesuatu, dan ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah kita mencegahnya dengan tangan ketika kita memiliki kekuasaan dan mampu mengatasinya dengan tangan tadi. Dan kemudian, jika kita tidak memiliki kekuasaan ataupun tidak mampu mencegahnya dengan tangan, maka Rasulullah mengatakan, fa illam yastati' fa bilisanihi, maka cegahlah dengan lisan. Maksud dengan lisan di sini adalah dengan kita menasihati pelaku yang akan melakukan suatu perbuatan yang mungkar tadi. Dengan kita memberikan arahan kepada mereka, dengan kita memberikan gambaran dampak yang akan timbul ketika mereka melakukan suatu kemungkaran tadi. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kepada kita untuk menasihati orang lain, yaitu dengan cara lemah lembut, sebagaimana dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dan berkat rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingganya Nabi Muhammad bersikap lemah lembut. Dan cara kita untuk menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi juga dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana bunyinya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dan hendaklah serulah mereka untuk kembali ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan berikanlah kepada mereka peringatan yang baik. Maka di sini tidak ada toleransi bagi kita untuk membiarkan orang melakukan kemungkaran. Dan jika kita takut dengan lisan kita orang menjadi melawan ataupun tersinggung, ataupun ketika kita takut dengan lisan kita, kita salah dalam menyampaikan nasihat kepada orang lain tadi, maka Rasulullah juga memberikan solusi kepada kita, yaitu fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika kita tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hati kita. Maksud dengan hati di sini adalah dengan kita membenci kemungkaran yang dilakukan oleh pelaku tadi, dan juga mendoakan pelaku tadi agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sobat Kiai Badakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaklah kita sebagai umat muslim untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala tadi, dan untuk menjadikan diri kita sebagai mendapatkan umat, menjadi umat yang terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalil sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran untuk orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, yaitu dengan ibaratkan sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, yang mana kapal besar tadi memiliki 2 tingkat, dan ketika orang yang berada di tingkat bawah tadi ingin mengambil air ke lantai atas, mereka harus berjuang pergi ke atas, sehingganya orang yang berada di lantai bawah tadi berinisiatif untuk melubangi kapal yang berada di bawah tadi untuk mengambil air, sehingganya kapal tadi bocor dan mampu menenggelamkan semua orang yang berada di atas kapal tadi. Dan di sini ketika kemungkaran tadi ditegakkan oleh orang-orang yang berada di atas kapal, orang-orang yang berada di atas kapal tadi mencegah pelaku kemungkaran, mencegah pelaku yang melubangi kapal tadi, maka kapal tadi tidak akan tenggelam. Namun sebaliknya juga, ketika seseorang membiarkan kemungkaran, membiarkan kapal tadi dilubangi oleh pelaku kemungkaran tadi, maka yang ditimpakan musibah, maka yang akan binasa tidak hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran tadi, akan tetapi
seluruh penduduk yang berada di atas kapal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita membiarkan satu orang yang melakukan kemungkaran, maka dampaknya tidak hanya kepada pelaku saja, akan tetapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Teman-teman sobat ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat dan hadis yang kita kutip di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya begitu pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat muslim yang bercita-cita ingin menjadi hamba Allah yang khairu ummah, untuk menjadi umat yang terbaik tadi, maka hendaklah kita senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam diri kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan hanya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wa in jadattum minni fahuwa wa in jadattum khata'an fahuwa minni. Dan jika terdapat kesalahan dari yang saya sampaikan, itu datangnya dari saya sendiri. Wa in jadattum sawaban fahuwa minallah. Dan jika terdapat kebenaran dalam yang saya sampaikan tadi, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.